Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Zuhendri, NIM 1901020051, kelas 4A2 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Perbankan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan bank. Adapun pengertian dari laporan keuangan bank yaitu laporan keuangan bank disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan selama periode tertentu. Jenis laporan keuangan bank baik untuk bank umum maupun BPR adalah 1. Laporan keuangan bulanan, 2. Laporan keuangan triwulan, 3. Laporan keuangan tahunan. Untuk laporan keuangan bulanan terdiri dari 1. Disajikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi Januari sampai dengan Desember dan diumumkan di homepage Bank Indonesia. 2. Format yang digunakan sesuai format yang telah ditentukan. 3. Laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Laporan yang disajikan dalam laporan keuangan bulanan adalah 1. Laporan laba atau rugi, 2. Laporan komitmen dan kontingensi, 3. Neraca, 4. Laporan kualitas, aktiva, produktif, dan informasi lainnya. Laporan keuangan triwulanan. Laporan keuangan ini disajikan untuk akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan triwulanan wajib diumumkan dalam surat kabar dan dalam homepage Bank Indonesia. Laporan yang wajib disajikan dalam laporan keuangan triwulanan yaitu 1. Neraca, 2. Perhitungan laba, rugi, dan saldo laba, 3. Daftar komitmen dan kontingensi, 4. Transaksi valuta asing dan derivatif, kelima, kualitas aktiva, produktif, dan informasi lainnya. Yang keenam, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan. Untuk laporan keuangan triwulanan, posisi akhir Maret dan September, pedoman umum yaitu 1. Disajikan secara konsolidasi antara bank secara individu dan anak perusahaan jika ada anak perusahaan yang dapat dikosongkan. Yang kedua adalah disusun dalam bahasa Indonesia dan disajikan dalam jutaan rupiah. Yang ketiga adalah format laporan keuangan merupakan standar minimal yang harus dipenuhi. Yang keempat, posisi yang memiliki saldo nihil disajikan dengan tanda minus atau min. Yang kelima, disajikan dengan bentuk perbandingan dengan periode sebelumnya. Dan yang keenam adalah nama pemegang saham yang wajib dicantumkan jika saham yang dimiliki minimal 5%. Laporan keuangan triwulanan posisi akhir Juni. 1. Nomor 1 dan 6 SDA. 2. Jika bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk. Dan yang ketiga adalah laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk pedoman perhitungan rasio keuangan yaitu permodalan, terus aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas LDR sama dengan kredit per dana pihak ketiga, dan kepatuhan. Bisa dilihat dari PowerPoint. Oke, untuk keterangan dan kepanjangan juga bisa dilihat dari PowerPoint. Oke, untuk selanjutnya laporan keuangan tahunan yaitu berisi laporan keuangan tahunan wajib disajikan kepada 1. Pemegang saham, 2. Bank Indonesia, 3. YLKI, 4. Lembaga pemeringkat di Indonesia, kelima
Asosiasi Perbankan di Indonesia. 6. Institut Bankir Indonesia. 7. 2 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan. 8. 2 majalah ekonomi dan keuangan. Selain itu, laporan keuangan tahunan wajib diinformasikan di homepage bank jika bank tersebut memiliki homepage. Oke, untuk selanjutnya laporan tahunan berisi antara lain 1. Informasi umum, yaitu kepengurusan, rincian kepemilikan saham, perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank yang mencakupi intisar data keuangan penting, pendapatan, laba, DPK, aktiva, produktif, dan lain-lain, dan rasio keuangan. Oke, selanjutnya sasaran, strategi, dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan usaha bank, dan yang terakhir adalah laporan manajemen. Untuk laporan manajemen sekurang-kurangnya mencakupi 1. Struktur organisasi, 2. Aktivitas utama, 3. Teknologi informasi, 4. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, 5. Tingkat suku bunga, 6. Bank-bankan perekonomian dan target pasar, 7. Jaringan kerja dan mitra usaha, jumlah, jenis, lokasi kantor, 8. Kepemilikan direksi, komisaris, dan pemegang saham, 9. Entingan penting yang terjadi di bank, ke-10 hal penting yang mungkin akan terjadi, dan yang ke-11 adalah sumber daya manusia. Oke, selanjutnya cakupan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan tahunan sekurang-kurangnya mencakupi 1. Laporan keuangan bank yang berisi neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, termasuk mengenai komitmen dan kontingensi. Oke, yang kedua adalah laporan keuangan konsolidasi yang terdiri dari 1. Poin A sampai dengan E sama dengan di atas. Dan yang kedua adalah ditambah dengan opini dan akuntan publik. Oke, untuk yang selanjutnya adalah laporan keuangan perusahaan induk di bidang keuangan yang telah diaudit oleh akuntansi publik, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, daftar komitmen dan kontingensi, dan juga untuk laporan keuangan perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik terdiri dari poin A sampai dengan D, SDA. Oke, untuk opini dari akuntansi publik adalah memuat pendapat akuntan publik atas laporan keuangan konsolidasi. Untuk aspek transparansi yang terkait dengan kelompok usaha terdiri dari ada 3 poin, yaitu 1. Struktur kelompok usaha bank dan struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham. Yang kedua adalah transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang ketiga adalah pemberian penyediaan dana, komitmen, dan fasilitas lain dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari bank. Oke, untuk aspek transparansi sesuai PSAK, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, PAPI, dan laporan keuangan publikasi triwulan yang meliputi 1. Laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. 2. Komitmen dan kontingensi. Yang ketiga adalah jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait. Yang keempat adalah kualitas aktiva produktif. Yang kelima adalah PPAP. Yang keenam adalah persentase pelanggaran dan pelampauan BMPK. Yang ketujuh adalah perhitungan CAR atau CAR. Yang kedelapan adalah transaksi spot dan derivatif. Yang kesembilan adalah posisi devisa neto. Yang ke-10 adalah rasio keuangan bank. Yang ke-11 adalah aktiva bank yang dijaminkan. Dan yang terakhir adalah kredit usaha kecil.
Oke, untuk selanjutnya itu ada exposure dan manajemen resiko, serta ada informasi lainnya yang mencakupi. Oke, yaitu terdiri dari satu langkah dan rencana untuk mengantisipasi resiko pasar atas transaksi mata uang asing. Yang kedua adalah transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan. Oke, untuk yang terakhir adalah informasi kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.